Om Swastiastu, semeton titiang sami, sanewenten ring Pulau Dewata juga ada teman-teman di luar Bali, untuk semeton umat sedharma Benjang Hari Raya Kuningan, Rahajeng yang Raya Kuningan. Sementara titiang masih di sini di tempat karantina bagi yang OTG, orang tanpa gejala, karena ternyata setelah melakukan swab ada virus di dalam tubuh Titiang. Walaupun sesungguhnya Titiang merasa sehat, semuanya sehat, gula darahnya normal, tensinya normal, kemudian organ tubuh juga paru-paru dan lain sebagainya, termasuk oksigen di dalam darah ini kan normal. Tetapi karena Titiang positif dan itu OTG, jadi mesti mengkarantina diri supaya virus yang ada di dalam tubuh Titiang tidak menular pada yang lain. Nah, itu ada aturannya. Dari positif pertama, kemudian 10 harinya ditambah 3 harinya seperti ini Kak, Titiang harus jauh dari teman-teman, jauh dari orang-orang yang tidak ada virus di dalam tubuhnya supaya tidak menularkan. Nah, setelah masa inkubasi nikah, ketika dites lagi kemudian Titiang positif, itu Titiang negatif, nah itu sudah boleh keluar bersosialisasi lagi. Dan tentunya menurut dokter ketika Titiang sudah kena virus sekarang, imunnya akan bangkit, akan ada imun yang menjaga Titiang selama 3 bulan ke depan. Kalau terpapar lagi, dan 1 kali 24 jam itu sudah bisa diatasi oleh imun itu sendiri. Jadi, semeton Titiang sareng sami, karena kita mengalami bersama seperti ini, apalagi seperti Titiang yang harus turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat gitu. Jadi kemungkinan besar untuk terpapar itu ya kemungkinan besarnya bisa terjadi. Ya makanya Titiang selalu menyiapkan diri untuk suatu saat misalnya akan kena bagaimana, itu sudah harus disiapkan. Nah, ternyata ya iya Titiang positif. Nah, Titiang tinggal di sini di balai diklabnya DPK. Ini dipakai oleh Pemprov untuk karantina semeton-semeton yang OTG. Lumayan nyaman tempatnya. Kemudian membuat kita tenang, jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat imun kita terjaga dengan baik. Nah, jadi Titiang karena sudah sekarang mengalami, sudah merasakan bagaimana kemudian ketika secara mental ya, ketika ada jawaban bahwa dia yang positif. Karena Titiang seperti yang Titiang sampaikan di awal, bahwa Titiang sudah menyiapkan diri. Jadi ketika positif, bahkan Bapak Gubernur suami Titiang bilang agak takut-takut menyampaikan kalau hasil swabnya ini positif. Lalu Titiang bilang, kenapa Bi? Positif ya. Titiang ketawa-ketawa aja gitu, tapi Pak Gu heran, lu kenapa senang positif? Bukan senang, tetapi Titiang sudah menyiapkan diri. Nah, tipsnya itu adalah ketika kita mendengar berita bahwa corona ada di dalam tubuh, yang pertama itu tenang. Tenang itulah yang membuat kemudian imun kita terjaga. Jadi fokus pada, ketika positif sekarang karena Titiang OTG, bukan kalau dengan gejala itu protapnya sudah harus isolasi di rumah sakit. Nah, Titiang memilih, kebetulan pegawai di Jaya Sabe ada yang terkena, Titiang memilih bareng-bareng bersama anak-anak Riki. Gitu. Tanpa melihat lagi bahwa Titiang istri gubernur yang fasilitasnya harus lebih, ya sama aja. Sama-sama kita, sehingga anak-anak yang bisa terhibur juga dengan cerita-cerita kita, sehingga melupakan bahwa dia OTG nanti dikucilkan. Enggak seperti itu. Kenapa kita harus dikucilkan? Cuman ada virus aja di dalam tubuh kita yang lalu harus kita keluarin. Selesai sudah kan? Justru kalau kita berpikiran panik, kemudian itu yang akan memicu. Ketika kita panik, stres kan? Nah, itu kemudian yang memicu kalau ada misalnya kita punya darah tinggi, dia naik tekanan darah. Kalau kita punya gula darah, dia naik juga, kolesterolnya naik dan lain sebagainya. Nah,
pikiran yang tidak tenang itulah menurut pengalaman yang sekarang yang membuat semua penyakit bawaan kita itu muncul dia satu persatu. Nah, akhirnya apa? Bukan dia keroknya corona, tetapi karena stres pikiran. Itu menurut Titian pribadi, karena ketika Titian tenang, dia udah menyiapkan diri, oh kalau saya udah gini sekarang, artinya saya harus mengikuti program kesehatan, paling tidak 14 hari tidak bertemu orang, karena masa inkubasinya virus, masa menginfeksinya niket yang harus tidak bertemu orang-orang yang tidak terpapar virus, supaya mereka tetap sehat, tidak menularkan virus sama teman-teman dan sahabat-sahabat maupun keluarga dia. Nah jadi yang sudah siapkan diri, malah biasanya gula darah agak tinggi, sekarang malah normal dia begitu. Karena tenang, karena merasa, oh saya harus cuti ini dari kegiatan PKK di Keranasda selama 14 hari, jadi pikiran dia mungkin fresh dia. Yang kemudian di sini sore-sore lihat teman, pagi-pagi lihat teman itu berjemur, sore-sore kemudian yang ajak teman-teman yang ada di tempat karantina ini, yuk sambil berjemur, bersih-bersihin. Nah, ada yang bilang hatinya PKK di sini. Jadi kita happy saja, ya. Tetapi jangan lupa, ketika kita happy, kita tidak tahu bahwa kita positif, itu konon ada yang namanya happy hypoxia. Jadi lebih bagus kita tahu bahwa ada virus dalam tubuh daripada tidak tahu, tidak merasakan sakit, kita happy saja, lama-lama oksigen di dalam darah kita berkurang lalu kita lemes. Nih, nah situasi sekarang seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Titian, semeton sarang sami yang sangat menyayangi Titian, yang memberikan hadiah bunga, kemudian yang mendoakan Titian, dari ketulusan hati yang paling dalam, Titian matur suksema. Titian sampaikan kondisi Titian dari pemeriksaan dokter, semuanya dalam keadaan baik, juga termasuk oksigen di dalam darah Titian. Jadi Titian harus berupaya supaya ini bukan aib, bukan sesuatu yang menyeramkan. Ketika sudah ada virus di dalam tubuh kita, tenang, lalu ikuti anjuran dokter sesuai protokol kesehatannya, supaya virus itu pelan-pelan hilang. Nih, kalau kita panik akan semakin lama kita positifnya. Jadi semeton sami yang memiliki kondisi dalam keadaan sehat, gitu. Jadi yang Diki sengaja tidak pakai masker karena yang mengambil videonya juga sudah pakai lengkap, pakai APD. Jadi Titian sendiri di kamar Niki supaya enak bicaranya. Anjuran untuk pakai masker bila kita ngobrol sama orang lain, bila kita keluar dari kamar Niki. Nah, Niki untuk ucapan rasa terima kasih juga, teman-teman ada yang ngirim bunga, ada yang ngirim makanan, ada yang ngirim baju juga. Niki baju baru dari dia Kartika, matur suksema dia, matur suksema juga Majang Tuibu dari Puri Glogor nih. Niki busananya bagus sekali, jadi masih baru diterima. Kita akan baca satu puisi dari Mbak Fani Jonathan Poik, putranya Pak Gerson Poik almarhum sastrawan kenamaan kita. Nah, jadi yang diberikan hadiah puisi karena kita nggak bisa ketemu gitu. Jadi kita baca ya. Ini pertanda yang masih sehat. Segera sehat adikku. Adikku, kita berjauhan raga, terbentang segara dengan meliuk ombak menepi di tukir pantai. Hanya sayup kabar tentangmu sama ku dengar. Di sana ada sakit mendarah, gigil mendekat. Adikku, seliwat rindu itu ku bentuk dalam nangis. Ku harap senyum tetap melekat di sana dan semangat membaur bersama tapak jernih mata air. Adikku,
Sehat menjadi kata mujara, kutujukan padamu. Bermain di kedalaman harapan yang tetap ada di kidung lontar dari lantunan bening para pedalas. Doa selalu tertuju padanya, ide sang yang tinggi, agar COVID pupus dari semesta. Segera pulih adikku sayang. Kutunggu sapamu melalui larut-larut indah, di suara merdu gamelan, tarian oleh tahu lilingan, serta seledek sang penari, bersama purnama di ujung malam. Pani Jonathan Poin, September 2020. Salamku adik ibu Putri Suastini, poster sehat selalu. Matur terima kasih Mbak Fani dan juga teman-teman penyair semua, Evi Setiati, Mbak Deno Kristianti yang ada di Jakarta, yang ada di Jogja. Terima kasih doanya. Yang tetap merasa sehat, tetapi virus ada di dalam tubuh yang tidak memungkinkan Titian selama paling tidak 2 minggu untuk tidak bertemu teman-teman karena takut tertular. Makanya Titian ingatkan selalu jaga protokol kesehatan kita, pakai masker, cuci tangan, dan sekarang klasternya sudah masuk ke rumah tangga. Kalau dulu kita aman diam di rumah saja, tetapi sekarang begitu kegiatan itu bisa kita lakukan, kita keluar rumah, bertemu dengan orang, tidak hanya orang, kita meraba semua benda yang ada di sekitar kita, lupa dan meleng cuci tangan sedikit saja, virus itu sudah nempel di tubuh, di baju, dan akhirnya masuk ke tubuh kita. Akhirnya kita pulang masing-masing tanpa kita ketahui sudah membawa virus di dalam tubuh. Akhirnya apa? Kita di rumah dan tidak saling menyapa, harus di kamar masing-masing. Nah, ada pengalaman Titian ketika bertemu dengan yang sesama OTG di sini, orang tanpa gejala, itu beliau menceritakan agak sedikit panik karena begitu melakukan swab, suami positif, istri positif, anaknya positif, menantunya positif, hanya nenek yang hanya tinggal di rumah itu belum terdampak. Tetapi kemungkinan besar karena anggota keluarga semua positif, akhirnya bagaimana nak ringsir kita, gitu kan? Nah, makanya tetap jaga protokol kesehatan, bahkan sudah disiplin pun kita masih bisa kena, kemungkinan untuk kena sangat besar sekali. Karenanya salah satu cara kita berdoa, kemudian cara yang lain melakukan protokol kesehatan. Matur suksema sekali lagi kepada semua yang sudah memberikan doa, memberikan bunga-bunga yang indah ini. Paling tidak kami di sini bisa lebih tenang karena kami tidak sendiri. Di Kedumun, mohon doa tetap semoga yang bisa hilangin virus di dalam tubuh ini dengan cepat dan kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Om Santi 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 Om.